Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah bangunkan kami, menyeberangkan kami dari malam yang gelap, untuk boleh memasuki hari yang baru yang Kau berikan pada kami saat ini. Kami akan melaksanakan beragam aktivitas, tapi kami mau dituntun terlebih dahulu oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, hati kami dan pikiran kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, pada hari ini Senin, tanggal 9 Oktober 2023, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, ada ucapan yang mengatakan lupa kacang pada kulitnya. Yang mau dimaksud di situ adalah apabila Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada umat manusia, tapi manusia itu melupakan kebaikan Tuhan. Demikian juga sebagian orang suka melupakan kebaikan yang pernah orang lain perbuat. Ibarat panas setahun, lenyap karena hujan sehari. Dalam perjalanan hidup manusia, hal seperti itu sering kali kita temukan. Namun khusus dalam teks ini, firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika agar mereka senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, kalau kita sudah menjalani hari-hari kita, entah itu beragam dinamika, suka ataupun duka, boleh tertawa ataupun kita harus dirundung dengan pergumulan dan duka, kita harus memandang persoalan itu tidak semata-mata hanya dari masalah kasat mata kita saja, mata indera kita saja, tapi mari kita memandang masalah itu, memandang kondisi itu dari mata iman kita. Dan kita yakin kalau Tuhan sudah mengizinkan sesuatu itu terjadi, maka itu pasti ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika yang pada saat itu mengalami beragam permasalahan, beragam tekanan, beragam penderitaan, agar mereka juga di dalam hidupnya jangan lupa bersyukur senantiasa. Sebab untuk sampai kepada suatu titik keberhasilan, sampai kepada suatu titik sukacita, sampai kepada suatu puncak yang luar biasa mendatangkan kebahagiaan, terkadang kita memang harus menjalani proses yang tidak mudah. Maka manakala kita menjalani proses yang tidak mudah itu, yang sudah berat itu, jangan lagi tambahi beban kita dengan bersungut-sungut. Jangan tambahi beban kita dengan kemarahan-kemarahan, sebab itu akan memperberat perjuangan kita untuk sampai ke puncak yang Tuhan sudah rancang sebagai puncak sukacita dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita bersukacita dalam segala hal. Boleh kita memang dari segi kedagingan kita menangis, boleh dari segi kedagingan kita kecewa, tapi cepatlah bangkit. Cepatlah kita kemudian melihat ada rancangan Tuhan yang sudah menunggu kita yang indah di depan sana. Maka janganlah kita melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan perbuat dalam sejarah kehidupan kita pada hari-hari yang lampau. Sebaliknya kita juga di atas muka bumi ini yang berinteraksi dengan sesama kita, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Kalau orang lain sudah pernah diutus Tuhan untuk meringankan beban kita, kalau orang lain sudah pernah diutus Tuhan menjadi sahabat kita, mari kita juga ingat hal-hal yang manis yang pernah dilakukannya kepada kita. Jangan kita hanya mengingat keburukan-keburukannya saja, ibarat kacang yang lupa pada kulitnya. Saudara-saudariku, hari ini teman-teman semuanya pasti akan banyak berinteraksi di tengah-tengah kegiatan satu hari ini. Marilah kita tetap menyikapi apapun komunikasi itu, apapun interaksi itu, kita menyikapinya sebagai sesuatu yang Tuhan sudah izinkan untuk terjadi dan ada maksud Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Maka bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa perjalanan hidup kami ini untuk mencapai suatu rancangan yang sudah Kau siapkan tentunya harus menjalani beragam situasi. Kadang kami boleh tertawa, kadang kami harus terdiam, terkadang kami juga bisa mengalami suatu peristiwa yang sangat
berkabung. Oleh sebab itu mampukan kami untuk bisa tidak hanya melihat dari sudut pandang kedagingan kami, tapi juga bisa melihat dari sudut pandang iman kami, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami senantiasa bersyukur kepadamu. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, terlebih mampu melaksanakannya. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Oh.